dan punya target pemilih di Kabupaten Garut ini. Harapannya adalah pemilih yang memiliki kemampuan dan kecerdasan dalam memilih. Apa yang dikerjakan KPU ketika tidak adanya pemilu dan pilkada? Jangan dia memilih hanya karena sebuah pilihan, apalagi kalau memilih karena kebawa-bawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali bersama kami di podcast KPU Kabupaten Garut, Sampurasun. Sampai. Baik, teman pemilih, pada hari ini alhamdulillah kita kedatangan dan mungkin kita mengundang langsung salah satu pimpinan di Pemda Kabupaten Garut. Beliau adalah Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Garut, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Nurodin. Selamat siang, selamat pagi menuju siang. Selamat pagi menjelang siang, semoga semuanya sehat selalu ya. Amin, terima kasih Bapak sudah hadir di podcast KPU. Kemudian untuk narasumber yang kedua, beliau adalah salah satu pimpinan di KPU Kabupaten Garut. Beliau adalah Ketua Divisi Sosdiklik Parmas dan SDM KPU Kabupaten Garut. Selamat siang Ibu Rike Rahayu SHI. Selamat pagi menjelang siang. Apa kabar Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya diberikan kesehatan yang sangat paripurna. Baik, pada hari ini mungkin kita akan membahas tentang membangun pemilih cerdas, mewujudkan pemilu yang berkualitas. Silakan mungkin dari Bapak dulu, apa yang dimaksud dengan hal tersebut. Terima kasih. Ya, ini satu yang sangat luar biasa. Iya, betul. Ini bagaimana kita membangun penyelenggaraan demokrasi yang tentunya kita semua berharap bahwa penyelenggaraan pesta demokrasi ini dari periode ke periode bisa lebih meningkat. Jargon pemilu yang sukses tanpa ekses itu betul-betul sukses dalam penyelenggaraan, sukses dalam hasil, dan yang tidak kalah penting juga sukses menggerakkan masyarakat untuk memilih, bukan hanya hadir di pemilu kemudian melakukan pilihan, tapi pilihannya adalah pilihan yang dilandasi dengan kecerdasan untuk memilih. Betul sekali ya. Selanjutnya mungkin Ibu untuk kata-kata pembuka hari ini. Alhamdulillah podcast Garut mulai mengudara lagi. Betul sekali ya Bu. Terkait dengan pemilih cerdas ya, bahwa sukses tidaknya pemilu itu ditentukan oleh salah satunya oleh pemilih. Betul. Ya, pemilih cerdas itu yang dimana pemilih yang lurus mungkin ya, dimana datang ke TPS itu dia memilih itu dengan hati nuraninya. Betul. Tidak ada iming-iming atau embel-embel apapun ya. Dia, Karena niat dia itu untuk memajukan suatu wilayah, misalnya di Kabupaten Garut. Dia ingin agar pemilu atau pilkada itu berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh banyak orang. Kita sering mendengar ada slogan jadilah pemilih yang cerdas. Menurut Bapak, apakah yang dimaksud dengan pemilih yang cerdas dengan pemilih yang biasa? Ya, baik, terima kasih. Saya melihat bahwa kecerdasan itu untuk pemilih itu dibangun dalam 3 komponen. Pertama tentunya kalau saya menyebutnya KSA. Apa? Knowledge, skill, dan attitude. Iya. Jadi seseorang memilih itu bukan hanya memilih karena ilmunya saja, tidak hanya memilih karena keterampilannya saja, Betul. tidak juga memilih seseorang karena attitude-nya saja, tapi 3 ini harus komplit. Harus komplit ya Pak. Ya, jadi seseorang yang memilih tentunya dia mempunyai tanggung jawab ke depan, bukan hanya mencoblos, selesai. Betul. Tapi dia harus betul-betul memahami faktor-faktor yang menentukan dia untuk memilih. Tadi pertamanya
pilihlah orang karena keilmuannya, karena kemampuan ilmunya. Betul. Tidak mungkin seorang pemimpin tidak memiliki kelebihan dalam keilmuan. Keilmuan, betul. Karena yang akan dia pimpin adalah sebuah wilayah yang begitu besar yang namanya negara, wilayah yang begitu besar yang namanya provinsi, wilayah yang begitu besar yang namanya kabupaten kota. Bukan hanya memilih pemimpin di tingkat yang paling kecil, tapi ini betul-betul. Nah, sehingga seorang pemilih yang cerdas pasti dia akan mempertimbangkan pilihannya berdasarkan kemampuan intelektual yang dipilihnya. Ya, pemimpin mana yang harus dipilih? Yang memiliki kemampuan Iya, intelektual. betul. Jadi- Yang kedua, pemimpinnya juga harus memiliki skill, Ya, betul. keterampilan. Dan ini akan dilihat dari rekam jejaknya. Bagaimana masa lalu seorang yang akan dia pilih. Apakah dia punya keterampilan untuk menjadi seorang pemimpin? Iya. Gitu. Yang ketiga, attitude, Attitude. perilaku. Bagaimana perilaku orang yang dia pilih? Jangan-jangan ketika dia akan memilih, dia memunculkan perilakunya yang baik, tapi setelah dia dipilih, dia memunculkan perilaku yang tidak seperti yang dia harapkan. Sehingga pemilih yang cerdas itu akan melihat dari 3 faktor itu. Dan dia akan bertanggung jawab atas apa yang dipilihnya. Ya. Hingga ilmunya harus kuat, kemudian keterampilannya juga harus mumpuni, dan yang tidak kalah tadi, attitude-nya juga harus memiliki tata atau kelakuan yang sangat baik. Betul. Nah, bedanya apa Pak dengan pemilih biasa? Nah, kalau pemilih biasa itu, ada orang-orang yang memilih karena faktor-faktor tertentu. Ya. Contohnya apa Pak? Nah, saya pernah berkomunikasi dengan salah seorang pengamat politik. Ya, dia menyebutkan bahwa pemilih tahun 2024 kemarin itu Ya. memilih didasarkan dalam 3 faktor. Ya. Ada yang memilih karena faktor ideologis. Dia sebagai kader partai politik. Sehingga ketika salah seorang dari kader partai politik itu mencalonkan diri, maka si pemilih akan berusaha untuk memilih dari unsur kader partai politik. Betul. Yang kedua, ada orang yang memilih karena faktor kekeluargaan atau kekerabatan. Ya, betul. Ya saudaranya, ya mungkin kalau suami istrinya, kalau anak ayahnya, itu yang dipilih. Iya, betul. Nah, yang ketiga ada orang yang memilih karena faktor psikologis, performan. Seperti apa? Ya kalau kita lihat contohnya aja, pada sebelum pemilu, banyak performan yang ditampilkan, poster-poster yang sangat mempengaruhi imajinasi pemilih. Lamun istri pagelis-gelis, pembangkit pak kasep-kasep, pak ganteng-ganteng, sehingga dari tampilan pertama itu sudah meyakinkan bahwa dia adalah calon yang dipilih. Nah, boleh orang memilih karena kader partai, boleh, tidak dilarang. Orang memilih karena faktor kekeluargaan, boleh. Orang memilih karena faktor psikologis, boleh. Kenapa orang memilih artis gitu? Psikologinya dia lebih kuat. Nah, ketiga faktor itu kalau diramu, dia akan menjadi pemilih yang cerdas. Jangan dia memilih hanya karena sebuah pilihan, apalagi kalau memilih karena kebawa-bawa. Saya memilih Buria itu karena ajakan orang lain, mending milih Buria. Harus meyakinkan. Dan hari ini memang pemilih yang seperti itu banyak. Banyak sekali pemilih yang hanya karena faktor-faktor pribadinya, sehingga dia tidak mempersiapkan apa yang akan dia dapatkan nanti dari hasil pilihan. Di Kabupaten Garut banyak yang cerdas atau yang biasa? Ya, kita lihatnya Harus disurvei. Dari beberapa faktor. Teman-teman di KPI tentu lebih paham lah, bahwa jargon pemilih cerdas ini lebih diarahkan pada para pemilih pemula. Betul, ya. Gen Z ya. Iya. Nah, Ibu bisa mempertimbangkan kira-kira berapa persen sih Gen Z di Kabupaten Garut pada pemilu 2024? Iya. Nah, itu faktornya apa sih juga mempengaruhi bahwa Gen Z itu orang yang akan memilih dengan Cerdas. kecerdasannya.
Tapi apakah itu sesuai? Ya tadi belum tentu. Faktor apa tadi? Faktornya itu yang dipilihnya harus memenuhi 3 kriteria tadi, knowledge, skill, and attitude. Yang memilihnya tadi faktor-faktor tadi, ada faktor ideologis, faktor sosiologis, faktor psikologis. Kalau 3 faktor ini diramu dengan baik, insya Allah akan mewujudkan pemilih yang cerdas. Oke. Tapi jangan lupa nih, Apa ada tuh, Pak? faktor keempat nih, untuk teman-teman semua. Apa tuh, Pak? Nah, ini yang paling bahaya. Namanya faktor pragmatis. Iya, itu yang paling bahaya. Nah, ya. itu yang paling bahaya. Hati-hati jangan sampai kita terbawa oleh faktor pragmatis ini. Iya, iya. Nah, sehingga penting pemilih yang cerdas ini didukung. Yang paling jangan dilakukan adalah memilih karena faktor pragmatis. Bahaya sekali, Pak ya. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, kenapa sih pemilih milenial dan Gen Z itu bisa dikatakan atau diarahkan menjadi pemilih yang cerdas? Apakah karena mereka mempunyai gadget yang memang bisa mendukung mereka untuk menjadi pemilih cerdas? Iya. Atau kan apa, Pak? Ya, gadget ini merupakan salah satu faktor. Salah satu faktor untuk para pemilih ini mencari sebanyak-banyaknya informasi terkait dengan ya mungkin partai politiknya. Iya. Kemudian calon dari partai politiknya, kalau untuk eksekutifnya mungkin calon presiden, calon gubernur, calon bupati dan wali kotanya dengan track recordnya akan bisa dilihat. Bisa dilihat ya. Ya, jadi perangkat teknologi, perangkat komunikasi dan media sosial ini adalah bisa menjadi alat. Ya. Kalau Bu Ria nanti yang mencalonkan, Wah, track recordnya akan kelihatan. Kan sekarang ada disebut dengan jejak digital. iya, iya. Jejak digital itu, sehingga nanti para pemilih itu akan berlomba mencari. Nah, pemilih yang bertanggung jawab itu tentunya dia akan mencari track recordnya. Betul. Itu. Apakah orang ini bagaimana visi dan misinya, bagaimana kehidupan sehari-harinya, itu akan bisa dicari informasinya. Nah, sehingga para pemilih milenial atau Gen Z ini, mereka sebelum memilih tentunya akan menentukan pemilihannya berdasarkan dari logika-logika nalar yang sehat. Apakah nanti setelah pemilu, mungkin kita akan menuju pemilu yang akan datang, perlukah atau tidak Bu untuk pemilih milenial dan Gen Z disosialisasikan KPU ya sebagai medianya? Apakah memang tidak perlu karena memang mereka ini adalah pemilih yang cerdas gitu Pak Bu? Tetap kita sosialisasikan apa tidak Bu? Pasti kita tetap sosialisasikan ya, karena walaupun bagaimanapun juga itu Gen Z itu kan pemilih yang masih produktif. Iya, iya betul. Mereka itu masih semangat ya untuk mencari-cari informasi di portal, termasuk kita kan punya portal juga ya KPU. Jadi bisa mengarahkan ke keluarganya juga mungkin seperti itu Bu ya? Iya, bisa orang tuanya, ke orang tuanya, ke tetangganya, ke teman-temannya. Nah kalau misalkan menurut Bapak nih, upaya Bapak sebagai Kabag Bangpol ini apa Pak? Ya, salah satu tugas Badan Persatuan Bangsa dan Politik ini adalah memfasilitasi penyelenggaraan politik di daerah. Iya. Apakah itu nanti pendidikan politik, kemudian juga koordinasi penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilu kada. Itu adalah salah satu tugas dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Nah, kalau saya melihat pemilu itu masih 5 tahun yang akan datang. Iya. Terkadang kita hanya gewe. Terus badai caket. Nah, gitu. Nah, ini tidak menunjukkan upaya-upaya untuk menyukseskan pemilu melalui pembinaan pemilih yang cerdas. Iya. Saya kemarin baca sebuah artikel di mana Pak Presiden kita menyatakan bahwa 1% dari penduduk Indonesia ini adalah orang-orang yang memiliki IQ yang tinggi. Ya, kalau katakanlah kita punya 280 juta, berarti kita akan memiliki 20 sampai 28 juta orang yang kecerdasannya sangat luar biasa. Iya, iya. Nah, artinya itu merupakan tantangan bagi kita. Peluang itu ada, bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang ini. Contoh tadi, kita punya harapan 2029 punya target pemilih di Kabupaten Garut ini, harapannya adalah pemilih yang memiliki kemampuan dan kecerdasan dalam memilih.
Oke. Kita kan punya tiga sih, kalau saya menyebut 3 segmen. Ada segmen pemilih yang sudah terbiasa memilih. Biasanya segmen orang-orang yang sudah lanjut. Gitu. Kemudian segmen yang kedua, orang lanjut usia tapi dia baru memilih. Ya. Dari pensiunan TNI dan Iya, Polri. Polri. Nah, yang ketiga adalah segmen generasi muda atau generasi milenial, yang dalam konteks pemikiran kita bahwa mereka itu belum benar-benar terpengaruhi oleh hiruk pikuknya pemilu di zaman yang dulu. Betul. Terkadang kalau orang tua, ya perubahan untuk menentukan pilihannya itu tidak terlalu besar. Dah tiba lagi orang mah milih teh iya we gitu. Statik gitu kan. Iya. Nah, kalau pemilih manula yang baru selesai dari pensiunan, itu dia pasti punya pola pikir yang berbeda. Karena walaupun dia orang tua, tapi dia punya pengaruh yang begitu lama ketika dia hidup dalam sebagai aparatur negara lah gitulah. Jadi siapa sih mengikuti. Sehingga ketika dia selesai dia pasti akan melakukan pemilihan itu dengan cara-cara yang lebih baik. Nah, yang ketiga tadi faktor yang paling menentukan untuk menentukan pemilih yang cerdas itu harapannya adalah di generasi muda. Orang yang menjelang usia 17 tahun yang nanti akan memilih. Nah, kemarin kita kan pernah bersama-sama mencoba mencek di salah satu sekolah ya kemarin itu. Iya. Saya nanya gitu kepada mereka yang telah memilih, kenapa mereka memilih? Ya ternyata faktor yang paling besarnya adalah faktor pengenalan, faktor sosiologis yang paling besar. Ya. Siapa yang sering ketemu, siapa yang sering berkomunikasi, dia yang dikenal. Sehingga kemampuan untuk performan yang lain yang tadi berdasarkan knowledge, skill, dan attitude itu terkadang dilupakan. Ada saya meresepnya ke buria yang dipilih. Nah, dan saya mengenalnya hanya buria yang dipilih. Nah, ini berarti ada 2 tugas. Tugas partai politik dalam melakukan pendidikan dan pembinaan politik sebagai nanti yang akan menjadi peserta dalam pemilihan umum. Kemudian faktor kita, pemerintah, KPU, dan teman-teman yang lain yang memberi kewajiban bagaimana selama periodisasi menjelang ini adalah bagaimana kita bisa terus-terusan melakukan pembinaan kepada para pemilih pemula sehingga mereka itu menjadi pemilih yang sangat cerdas. Betul. Karena pengaruhnya pasti sangat luar biasa. Semakin dia mendapatkan informasi tentang pemilih yang cerdas, maka dalam mindsetnya akan terbangun. Saya harus menjadi pemilih yang cerdas karena negara ini membutuhkan pemimpin yang dipilih oleh pemilih yang cerdas. Apakah Ibu dari saat sekarang, walaupun memang katakanlah tadi Bapak bilang ya pemilih itu masih lama seperti itu, tapi apakah Ibu sebagai kadif sosialisasi inginkah KPU membangun bahwa masyarakat di Kabupaten Garut itu menjadi cerdas semua begitu Bu? Apa upaya Ibu sebagai kadif sosialisasi di KPU? Ya, baik, mungkin dari kita ya KPU berupaya ya untuk gimana caranya agar pemilih di Garut itu pada cerdas-cerdas ya. Betul, Nah, betul. salah satunya karena di non tahapan ini kita punya agenda ya. Salah satunya yaitu mengedukasi pemilih agar tahu ya gimana demokrasi Garut ya. Kita terus berusaha walaupun terkendala efisiensi Pak, tapi kita akan berusaha ya, Dari sekarang semaksimal mungkin ya, semaksimal Betul. mungkin untuk melaksanakan sosialisasi atau pendidikan pemilih kepada masyarakat di Garut. Iya. Walaupun dari saat sekarang Bu ya. Iya. Kadang kan begini Bu di masyarakat. Ini KPU nanaonan gitu ya, dan tanda kutip nanaonan masih lama pemilu kok udah sosialisasi seperti itu ya. Jadi mungkin saya sendiri juga kan sebagai pegawai di sekretariat KPU banyak pertanyaan di luaran sana gitu. Apa sih yang dikerjakan KPU ketika tidak adanya pemilu dan pilkada? Mungkin bisa Ibu menyampaikan.
Sebenarnya ada ya agenda Ada ya, Bu, ya? agenda di non tahapan ini. Betul. Yang pertama itu tadi ya pendidikan pemilih yang berkelanjutan. Kemudian ada juga pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Iya. Ada plenonya juga ya. Betul. 3 bulan sekali kita melaksanakan pleno terkait dengan pemutahiran. Kemarin kita habis melaksanakan coktas juga ya. Coktas ya, betul. Kemudian ada juga peningkatan kapasitas di lingkungan internal KPU, Pak. Nah, Iya. iya, itu mungkin pertanyaan yang sangat besar, Pak Kabar. Ya, Mungkin Bapak juga di pemerintah daerah ya bertanya-tanya, ya. kenapa sih, apa sih pekerjaan KPU ketika tidak ada tahapan seperti itu mungkin. Iya, ya. iya. Nah mungkin sudah dijawab oleh Ibu, ya itulah kita selama tidak ada tahapan memang pekerjaan itu selalu ada ya Bu ya, setiap hari. Apakah ini, apakah itu. Nah nanti ketika adanya tahapan kita justru lebih dari ini Harus ya Bu ya. lebih ya, harus lebih Tidak ada mengedukasi. libur, tidak ada apapun Iya. begitu ya. Maunya sih seluruh Garut saya kunjungi.